Misi Bu. Ya, monggo Mbak masuk. Iya Ibu. Siang Ibu. Ya, siang Mbak. Dengan Mbak Tia. Iya Ibu. Oke, panggilannya benar Mbak Tia? Iya benar. Oke. Gimana Mbak Tia? Kabarnya? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah sehat. Ini tadi dari mana? Tadi habis kelas Ibu. Oh, habis kelas. Ada matkul apa? Kebetulan tadi habis matkul seminar masalah Ibu. Cuman satu kelas aja ya Mbak? Iya. Berarti hari ini satu kelas aja ya? Gimana Mbak Tia akhir-akhir ini kesibukannya apa? Kesibukannya mungkin cuma kuliah aja Ibu. Oh, sekarang semester berapa? Sekarang semester 5 Ibu. Oh, sekarang semester 5. Berarti udah mulai padat ya Mbak ya? Atau Iya. udah padat banget malah? Iya Ibu. Oke, udah mulai padat ya. Oke Mbak Tia, sebelumnya sebelum kita melakukan sesi konseling, Mbak Tia sebelumnya udah pernah melakukan sesi konseling? Belum Ibu. Oh, belum pernah. Berarti Ibu izin untuk menjelaskan sedikit ya dan memberikan gambaran juga terkait pelaksanaan konseling kita nanti. Nah, sebelumnya kita sepakati dulu nih, kira-kira kalau misal sekitar 40 sampai 45 menit gimana? Dari Mbak Tia cukup atau kurang? Cukup Ibu. Oke, cukup. Berarti kita sepakati waktu sesi konseling kita sekitar 40 sampai 45 menit ya. Iya Ibu. Oke, nah di sini Ibu juga berperan sebagai konselor yang mana nanti Ibu itu mendengarkan semua yang Mbak Tia ceritakan, termasuk perasaan Mbak Tia gimana, apa yang dialami Mbak Tia sekarang, permasalahan Mbak Tia apa, gitu. Nah, sedangkan Mbak Tia di sini posisinya sebagai konseli yang mana nanti Mbak Tia bisa menceritakan apa yang dirasakan Mbak Tia secara terbuka, secara apa adanya gitu. Pokoknya jangan ada yang ditutup-tutupi gitu ya Mbak. Oke, nah di sini di konseling ini kita punya 3 asas nih Mbak. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Nah, Mbak Tia datang ke sini karena menghubungi Ibu sebelumnya, berarti sudah sukarela ya Mbak ya? Iya Ibu. Oke, nah asas yang kedua itu ada asas keterbukaan, yang mana di sini dalam konseling ini Ibu harap Mbak Tia itu bisa bercerita kepada Ibu itu nyaman mungkin, seterbuka mungkin, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi gitu. Lalu asas yang ketiga ada asas kerahasiaan, yang mana asas kerahasiaan ini nanti Ibu maupun Mbak Tia berkomitmen untuk apapun yang kita bicarakan di sini hanya kita bicarakan di sini saja. Jadi apapun yang Mbak Tia ceritakan nanti tidak akan Ibu bawa ke luar ruangan atau luar sesi ini. Jadi insya Allah tidak akan tersebar di mana-mana gitu ya Mbak. Sudah bisa dipahami? Sudah Ibu. Oke, selanjutnya nanti ketika Mbak Tia mau menceritakan apa yang dialami Mbak Tia, gimana perasaan Mbak Tia bebas, sangat bebas untuk mengekspresikan emosi ataupun perasaan Mbak Tia, tapi dengan batasan-batasannya. Termasuk Mbak Tia jangan sampai merusak barang-barang atau sarana prasarana yang ada di ruangan ini gitu ya Mbak. Nah, di sini Mbak Tia kan kemarin menghubungi Ibu nih untuk mengadakan sesi konseling. Nah, kira-kira Mbak, apa yang Mbak Tia harapkan nih dari sesi konseling ini? Tentu saja saya ingin bisa keluar dari masalah yang sedang saya alami ini Ibu. Oke, berarti Mbak Tia menghubungi Ibu untuk mengadakan sesi konseling itu karena Mbak Tia pengen keluar dan menyelesaikan permasalahan ini gitu ya Mbak. Oke, nah di sini Ibu punya lembar namanya lembar inform concern, yang mana nanti Mbak Tia bisa isi data Mbak Tia dan juga dibaca. Nih, silakan. Ini tanda tangan di sini ya? Iya.
dari lembar ini berarti antara Mbak Tia dan juga Ibu sudah menyetujui untuk keberlaksanaan konseling kita sesuai dengan asas-asas yang sudah Ibu jelaskan tadi ya Mbak. Oke, gimana sebelum kita mulai sesi konselingnya, Ibu mau nanya dulu sekarang Mbak Tia perasaannya sudah netral atau masih capek karena tadi naik tangga? Sudah cukup. Sudah, posisi duduknya juga udah nyaman? Sudah. Nah, tadi juga udah makan dan minum ya Mbak ya? Iya. Oke. Nah, di sini kan Mbak Tia kan saat menghubungi Ibu itu kan sudah mengisi formulir, yang mana Mbak Tia juga menuliskan permasalahan Mbak Tia secara singkat, yang mana Mbak Tia juga mengalami manajemen waktunya Mbak Tia tuh kurang baik akhir-akhir ini tuh buruk. Mungkin dari Mbak Tia bisa menceritakan lebih luas lagi, lebih rinci lagi. Jadi gini Bu, yang saya alami akhir-akhir ini tuh saya tuh merasa kurangnya manajemen waktu saya gitu. Saya lebih banyak menghabiskan waktu saya untuk bermain sosmed Ibu. Jadi tuh semua pekerjaan saya tuh jadi tertunda karena saya banyak bermain sosmed gitu Ibu. Oke, kira-kira dari Mbak Tia permasalahan atau kondisi ini tuh udah berlangsung dari kapan Mbak? Kurang lebih sekitar 1 bulan mungkin ya Ibu. Berarti udah 1 bulanan ya Mbak ya? Iya. Udah sangat mengganggu Mbak Tia ya berarti ya? Iya. Oke, nah di sini Ibu udah punya lembar untuk Mbak Tia mungkin bisa menuliskan apa perasaan Mbak Tia sekarang, termasuk kondisi Mbak Tia juga. Sudah Ibu. Oke, makasih Mbak. Oke, di sini Mbak Tia menulis kalau Mbak Tia merasa kurang produktif karena lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain sosmed gitu ya Mbak, yang mana itu Mbak Tia juga merasa kalau manajemen waktunya Mbak Tia tuh juga kurang gitu ya Mbak. Nah, perasaan ini, permasalahan ini kan juga udah sangat mengganggu Mbak Tia ya. Makanya Mbak Tia sampai menghubungi Ibu untuk mengadakan agenda konseling gitu. Nah, kira-kira dari permasalahan ini Mbak Tia sebelumnya udah pernah melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kalau upaya yang saya lakukan waktu itu saya sempat Ibu, yang mana saya menyeting HP saya gitu Ibu untuk membatasi waktu keperjalanan bermain sosmed gitu. Nah tapi itu tuh nggak berjalan mulus gitu ya Bu. Itu tuh cuma bertahan 1 hari, bahkan setengah hari Ibu, cuma bertahan setengah hari aja karena setelah itu saya kembali bermain sosmed gitu Ibu. Oke, berarti dari permasalahan Mbak Tia tuh Mbak Tia udah pernah melakukan upaya, yang mana Mbak Tia udah nyoba untuk mengatur settingan di HP untuk membatasi bermain sosmed, tapi ternyata belum bisa berjalan lancar gitu ya Mbak ya, nggak bisa konsisten gitu. Nah, kira-kira dari upaya yang sudah dilakukan Mbak Tia itu Mbak Tia merasakan ada perubahan nggak? Kalau perubahan tentu saja ada ya Bu, dimana saat saya bisa lepas dari sosmed itu saya bisa menyicil tugas saya Ibu kayak gitu. Oke, berarti yang Mbak Tia rasakan itu walaupun belum ada sehari ya Mbak, tapi Mbak Tia sudah bisa merasakan ada perubahan gitu dari upaya yang udah Mbak Tia lakukan, yaitu Mbak Tia bisa lebih mengerjakan tugasnya gitu ya Mbak. Oke, nah dari upaya kan tadi Mbak Tia udah menjelaskan permasalahan yang Mbak Tia alami, terus juga dan ternyata Mbak Tia juga udah pernah melakukan upaya untuk keluar dari masalah ini walaupun belum berjalan mulus gitu ya Mbak. Nah, kira-kira harapan Mbak Tia setelah dari sesi konseling ini apa?
harapan saya bisa menjadi lebih produktif lagi Ibu. Jadi saya bermain sosmed itu hanya sebagai hiburan saya aja gitu, nggak yang 24 jam saya mantengin sosmed gitu Ibu. Kemudian saya bisa mengatur waktu dengan baik gitu. Oke. Ya semoga kedepannya harapan yang Mbak Tia ucapkan tadi bisa terrealisasikan ya Mbak. Nah di sini Ibu juga punya lembar, namanya lembar My Wish, yang mana Mbak Tia bisa menuliskan harapan-harapan Mbak Tia. Tadi kan Mbak Tia sudah menyampaikan harapan Mbak Tia. Nah mungkin Mbak Tia bisa menuliskannya lebih jelas lagi, karena nanti lembarnya ini bisa Mbak Tia bawa pulang dan mungkin bisa Mbak Tia tempel di kamar untuk mengingat lagi, oh saya kemarin habis dari konseling itu pengen kayak gini gitu, biar ini juga bisa menjadi motivasi Mbak Tia gitu. Baik, terima kasih Bu. Ya. Oke. Nah ini mungkin Mbak Tia bisa simpan dan bawa pulang ya Mbak. Semoga nanti apa yang menjadi harapan Mbak Tia bisa Mbak Tia realisasikan ke depannya gitu. Nah tadi Mbak Tia kan sudah bilang, sudah cerita mengenai upaya yang pernah Mbak Tia lakukan. Ya itu tadi mengatur settingan di HP untuk membatasi bermain sosmed tadi. Nah kira-kira perasaan Mbak Tia pada saat melakukan upaya itu gimana? Perasaan saya, kalau boleh jujur Ibu, saat itu tuh saya merasa kayak apa ya, bisa plong karena menyelesaikan tugas, itu yang pertama. Tapi di sisi lain itu juga timbul rasa cemas Ibu, kayak tiba-tiba saya tuh merasa kayak ada yang kurang gitu dari diri saya, karena mungkin saking terbiasanya saya hari-hari menghabiskan waktu untuk bermain sosmed itu mungkin ya Bu. Oke, berarti dari upaya yang Mbak Tia lakukan itu Mbak Tia merasakan ada perasaan di dua sisinya gitu ya Mbak. Yang mana di sisi positifnya tadi Mbak Tia merasa kalau itu sangat membantu, bahkan Mbak Tia bisa menyelesaikan tugas-tugas Mbak Tia. Tapi di sisi lain juga Mbak Tia merasa cemas karena kan sebelumnya emang selalu mantengin sosmed gitu ya Mbak, jadi takut ngerasa ada yang ketinggalan atau ngerasa ada yang kurang gitu ya, karena bermain sosmednya itu kurang gitu ya Mbak. Oke, nah kira-kira kan Mbak Tia tadi upaya yang Mbak Tia lakukan itu mengatur settingan di HP. Nah itu gimana kok Mbak Tia bisa kepikiran untuk punya atau mau melakukan upaya itu? Saat itu kebetulan kan saya itu ya Bu, sering scroll TikTok kayak gitu. Nah di pas waktu itu tuh tiba-tiba muncul di FYP saya itu ada satu video A Day in My Life gitu. Dia tuh bisa melakukan kegiatan produktif dalam satu hari gitu. Jadi saya tuh termotivasi gitu Ibu, kalau dia bisa kenapa saya enggak gitu. Saya pengen coba gitu buat bisa berubah gitu. Oke, berarti dari kebiasaan Mbak Tia bermain sosmed ini kita juga bisa menemukan sisi positifnya ya Mbak, yang mana Mbak Tia tuh juga jadi termotivasi untuk produktif, tapi mungkin emang kontrol dirinya untuk membatasi bermain sosmednya itu yang kurang mungkin ya Mbak, termasuk manajemen waktunya tadi gitu. Berarti untuk bermain sosmed ini sebenarnya nggak selalu negatif, karena Mbak Tia sendiri juga udah merasakan kalau bisa dapat motivasi dari video-video yang Mbak Tia lihat gitu ya Mbak. Oke, di sini Ibu juga punya lembar self help yang mana namanya lembar Di Manakah Aku. Nah, di sini kan ada tulisan sebelum dan sesudah. Nah, sekarang itu kita masih di tahap sebelum. Ada angka 1 sampai angka 10. Kira-kira kalau Mbak Tia memposisikan diri Mbak Tia sekarang dengan kondisi dan permasalahan yang Mbak Tia alami, sekarang Mbak Tia ada di posisi berapa? Angka berapa? Mungkin saya ada di posisi 8. Oke, berarti Mbak Tia memposisikan diri Mbak Tia itu ada di angka 8 gitu ya Mbak. Kenapa Mbak kok Mbak Tia memposisikan diri Mbak Tia itu ada di angka 8? Karena saya rasa
Yang pertama Ibu, seperti yang sudah saya katakan tadi Ibu, ketika saya tidak bermain sosmed itu ada rasa cemas dalam diri saya kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian saya juga merasa apa ya, hari-hari saya itu udah berantakan gitu ya Bu. Jadi semua tugas-tugas saya tuh tidak terselesaikan. Kemudian yang waktu weekend itu kan seharusnya untuk istirahat, untuk bisa apa ya, bersosial dengan keluarga kayak gitu, dengan teman, tapi malah saya habiskan untuk mengurung diri dalam kamar dan saya hanya scroll sosmed kayak gitu Ibu. Oke, kalau dari kondisi Mbak Tia kan seperti itu. Kalau misal Mbak Tia kan memposisikan diri Mbak Tia itu ada di angka 8. Nah, perasaan Mbak Tia ada di angka 8 itu gimana, Mbak? Saya merasa gimana ya Bu, kalau sehari-hari itu perasaan saya tuh kadang tiba-tiba muncul rasa cemas ketika gini Bu, misal besok ada deadline gitu, terus saya belum mengerjakan, saya tuh jadi kayak bingung gitu Ibu, cemas, saya harus gimana ini gitu Ibu. Padahal seharusnya ya udah tinggal ngerjain aja gitu Iya. lah Mbak, tapi malah perasaan yang muncul itu malah cemas Iya. terus gitu ya. Oke. Nah, kan Mbak Tia tadi memposisikan diri Mbak Tia ini di angka 8. Kira-kira kalau besok itu kita mau naik setelah ini ke depannya, Mbak Tia kan pasti ingin lebih baik. Nah, Mbak Tia itu ingin mencapai di angka berapa? Saya mungkin ada di angka 4 sih Bu. Di angka 4. Kenapa kok pengennya naiknya di angka 4, Mbak? Saya pengen paling enggak, gimana ya Bu, kalau melihat kondisi saya dari saya pribadi gitu ya Bu, mungkin apa ya, yang saya ingin capai itu tuh paling enggak bisa ada progres sedikit demi sedikit gitu Ibu. Saya bisa ada perubahan dari diri saya, mungkin walaupun nggak bisa lepas dari sosmed, paling nggak saya bisa membatasi gitu Ibu, bisa ada kontrol diri dalam diri saya gitu. Oke, menuju angka 4 tuh juga menurut Ibu udah sangat bagus, karena angka 4 kan juga dimana Mbak Tia juga berarti dalam diri Mbak Tia itu udah merasa ingin menjadi lebih baik, ingin keluar dari posisi ini. Yang mana tadi Mbak Tia juga bilang kalau di posisi 8 tuh Mbak Tia udah rasanya hari-harinya berantakan, perasaannya juga cemas. Berarti nanti ketika ada di posisi angka 4 berarti Mbak Tia udah bisa dalam keadaan yang lebih baik lagi, udah nggak ada perasaan cemas, hari-harinya juga udah mulai tertata lagi gitu ya Mbak. Nah, kira-kira Mbak Tia sendiri yakin nggak akan bisa ada di posisi angka 4? Yakin ya. Oke, baik, dari Mbak Tia sudah yakin, Ibu sendiri juga sangat yakin kalau Mbak Tia nanti bisa ada di posisi angka 4 atau bahkan bisa di angka 2 atau bahkan di angka 1 gitu ya Mbak. Nah, kira-kira dari Mbak Tia untuk mencapai angka 4 yang Mbak Tia akan lakukan itu apa? Mungkin yang pertama saya bikin skala prioritas ya Ibu, jadi saya bisa mengerjakan terlebih dahulu apa yang harus saya kerjakan kayak gitu. Kemudian saya juga bisa apa ya, lebih bersosial dengan teman-teman saya, jadi saya bisa lebih lebih produktif dengan teman-teman saya, mengajak teman saya untuk mengerjakan tugas bersama kayak gitu Ibu. Oke, berarti langkah yang mau Mbak Tia lakukan itu dengan membuat skala prioritas ya Mbak. Ya, menurut Ibu juga skala prioritas tuh penting, sangat penting gitu untuk kehidupan kita, karena dengan skala prioritas yang kita susun kan kita juga jadi tahu mana yang harus dikerjakan sekarang, mana yang harus diselesaikan nanti, yang bisa diselesaikan nanti. Dan juga Mbak Tia pengen lebih bersosialisasi, nyari temen juga yang benar-benar positif, yang bisa diajak untuk tumbuh bareng gitu. Oke, mungkin dari kedua solusi itu, kedua langkah yang akan Mbak Tia lakukan itu, semoga Mbak Tia nanti bisa melakukannya dengan baik, dan juga dukungan dari teman, orang tua, semoga Mbak Tia juga bisa mendapatkan itu untuk mendorong Mbak Tia lagi gitu ya Mbak. Nah, berarti
dari langkah-langkah yang sudah Mbak Tia sampaikan tadi, Mbak Tia sudah yakin akan melakukan itu setelah proses konseling ini? Yakin Ibu. Oke, semoga nanti langkah-langkah yang mau Mbak Tia lakukan bisa Mbak Tia jalankan gitu di kedepannya ya Mbak. Semoga juga Mbak Tia bisa nanti berada di angka 4, lalu naik lagi ke angka 2, angka 1 gitu. Oh iya, di sini Ibu juga mau nanya, sebelumnya Mbak Tia udah pernah merasakan permasalahan ini atau belum? Kalau di tahap ini belum sih Bu. Permasalahan yang apa ya, saya rasa ini tuh udah sangat-sangat berat gitu, itu belum pernah sih. Oke, berarti sebelum-sebelumnya pernah tapi yang nggak separah ini Iya. gitu ya Mbak, masih bisa mengontrol. Berarti ya itu tadi di angka 8 itu Mbak Tia udah merasa kalau ini tuh udah berantakan banget gitu ya. Oke, nah pada saat itu kan sebelumnya Mbak Tia sudah pernah merasakan nih, pada saat itu posisi Mbak Tia, perasaan Mbak Tia gimana? Kalau saat itu tuh saya masih apa ya, belum cukup terganggu seperti saat ini Bu, karena saat itu tuh saya masih bisa apa ya, bareng teman-teman saya buat ngerjain tugas bareng, produktif bareng kayak gitu Ibu. Kalau sekarang itu tuh mungkin karena apa ya Ibu, yang pertama di semester 5 ini tuh tugas tuh kayak saya rasa setiap hari itu semakin bertambah gitu Ibu. Jadi tuh saya merasa butuh hiburan gitu Ibu. Jadi saya melampiaskannya itu lewat sosmed. Tapi itu malah lama-kelamaan saya jadi kecanduan buat scroll sosmed gitu Ibu, dan saya malah susah buat ninggalin sosmed. Padahal sosmed itu kan buat hiburan saya awalnya gitu Ibu. Berarti Mbak Tia juga pernah merasakan di mana Mbak Tia tuh manajemen waktunya tuh baik, punya kontrol dirinya tuh juga sangat baik gitu ya Mbak. Nah pada saat Mbak Tia merasa kalau Mbak Tia tuh manajemen waktunya baik, kontrol dirinya baik, perasaan Mbak Tia gimana? Nah, kalau perasaan saya itu saya cukup apa ya Bu, tenang, lega gitu Bu, karena tidak ada apa ya, beban di pikiran saya. Karena kan kalau sekarang itu kayak terbayang-bayang tugas, terus saya jadi bingung gitu ya Bu, ini saya harus ngerjain yang mana dulu, saya harus ngapain, dan ujung-ujungnya saya malah ngumpulin tugas lewat deadline, atau malah menunda-nunda lah, nanti aja kayak gitu Ibu. Oke, berarti Mbak Tia sendiri juga udah pernah merasakan gitu ya Mbak, gimana kalau sekarang kita di posisi yang punya manajemen waktunya yang baik, kontrol dirinya baik tuh perasaannya tuh kayak seneng, terus juga menjalani hari tuh enteng, enjoy gitu ya Mbak. Oke, di sini Ibu juga punya lembar yang namanya daily planner. Nah, ini kan ada isinya, ada jam per jam gitu. Nah, kemungkinan Mbak Tia nanti bisa isi setiap jam segini itu mau mengerjakan apa aja. Terus ini kan ada dari jam 6 sampai jam 9 malam. Nah, di sini juga ada kolom notes nih. Nanti mungkin Mbak Tia bisa menuliskan apa aja yang harus Mbak Tia lakukan atau pengingat-pengingat lain, termasuk motivasi, semangat gitu juga bisa. Nah, untuk goals, yang kolom goals Mbak Tia mungkin nanti bisa isi pencapaian Mbak Tia yang harus Mbak Tia capai di hari ini apa aja. Mungkin hal sederhana juga bisa kita apresiasi yang Mbak, bisa kita anggap sebagai goals kita di hari-hari gitu ya Mbak. Nah ini mungkin nanti bisa Mbak Tia bawa dan bisa Mbak Tia isi selama 1 minggu ke depan gitu ya Mbak. Terima kasih Ya. Gimana Mbak Tia, sebelum kita akhiri sesi konselingnya, dari Mbak Tia perasaannya gimana sekarang? Nah, sekarang perasaan saya cukup lega Ibu, karena saya bisa menceritakan apa yang saya rasakan sama Ibu. Terus saya bisa apa ya, mendapatkan pemikiran-pemikiran baru gitu. Pemikiran saya jadi lebih terbuka gitu, dan saya apa ya, bisa dalam diri saya itu tertanam buat ayo buat berubah gitu. Karena saya meyakini kalau
sebuah perubahan itu kalau nggak dari diri saya sendiri itu nggak akan bisa tercapai gitu Ibu. Iya betul, kalau dukungan dari orang sekitar udah banyak banget tapi dari diri sendiri belum mau bergerak, tetap aja ya Mbak ya. Berarti kontrol utamanya itu tetap ada di diri sendiri gitu ya Mbak. Oke, Mbak Tia tadi sudah menyampaikan apa yang Mbak Tia rasakan, apa yang Mbak Tia dapatkan selama proses konseling tadi juga. Nah, untuk kedepannya Mbak Tia akan melakukan apa lagi setelah dari sesi konseling ini? Tentu saja yang pertama, tadi seperti yang sudah saya sebutkan ya Ibu, saya akan membuat skala prioritas, kemudian saya akan lebih sering buat apa ya, bersosialisasi dengan teman gitu. Saya mengajak teman buat sama-sama produktif, mengerjakan tugas bersama ke perpustakaan dan lain sebagainya. Kemudian tadi kan dari Ibu juga ada daily planner, jadi mungkin saya bisa lebih apa ya, bisa manajemen waktu melalui daily planner ini. Oke, nanti semoga apa yang Mbak Tia sampaikan tadi bisa terlaksana dengan baik gitu ya Mbak. Nah sebelum kita akhiri, sekarang posisi Mbak Tia setelah melakukan sesi konseling kan tadi di angka 8 nih, dan pengennya nanti ada di angka 4. Nah sekarang setelah melakukan sesi konseling, posisi Mbak Tia kira-kira di angka berapa? Mungkin ada di angka 6 itu. Oke, di angka 6. Kenapa tuh Mbak kok di angka 6? Karena apa ya Bu, sekarang saya bisa lebih terbuka lagi, saya bisa menemukan solusi yang apa saja yang akan saya lakukan nantinya. Nah, tinggal nanti bagaimana saya melakukannya gitu Ibu. Oke, tadi di angka 8 Mbak Tia merasa kalau hari Mbak Tia udah berantakan, perasaan Mbak Tia juga udah nggak enak sehari-harinya, dan sekarang udah naik ke angka 6 karena Mbak Tia juga udah tahu, udah lega juga karena udah menceritakan, terus udah tahu apa yang akan dilakukan ke depannya. Semoga nanti apa yang akan Mbak Tia lakukan bisa terjalankan dengan baik, dan juga semoga harapan-harapan Mbak Tia bisa tercapai gitu ya Mbak. Oke, sebelum Ibu sudahi sesi konseling kita, di sini Ibu punya 2 lembar. Ada lembar evaluasi dan juga lembar kepuasan konseling. Nah, ini Mbak Tia bisa isi di sini karena cuma sedikit kok Mbak. Ini langsung di checklist gitu ya Ibu? Ya. Sudah Ibu. Oke, makasih ya Mbak Tia. Gimana dari Mbak Tia, sudah cukup atau masih ada yang ingin disampaikan? Alhamdulillah mungkin cukup Ibu. Oke, sudah cukup ya. Mungkin dari Ibu juga sebelum menyudahi sesi konseling ini, Ibu juga mau minta maaf atas segala kekurangan. Mungkin tadi ada salah kata atau salah perilaku. Ibu mohon maaf karena mungkin itu tidak disengaja, ataupun Ibu yang nggak ngerasa gitu kalau misal udah menyakiti mungkin dari kata-kata Ibu gitu. Terus Mbak Tia juga semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, lebih lancar lagi kuliahnya, terutama di semester 5 ini. Sebentar lagi juga lulus ya Mbak, tinggal bentar lagi. Semangat, mungkin emang bakal lebih berat, tapi ya Ibu sendiri juga yakin kalau Mbak Tia pasti bisa sampai selesai di sini gitu ya. Oke, Ibu juga mengucapkan terima kasih karena Mbak Tia sudah mempercayai Ibu untuk menyimpan cerita-cerita Mbak Tia, mempercayai Ibu untuk mendengarkan cerita Mbak Tia. Semoga kedepannya Mbak Tia bisa menjadi lebih baik lagi sesuai dengan harapan Mbak Tia gitu ya Mbak. Oh iya, untuk pertemuan selanjutnya mau diagendakan lagi? Boleh Ibu. Boleh. Mau hari apa? Kira-kira Mbak Tia kosongnya hari apa nih? Mungkin hari Kamis jam 1 itu bagaimana Ibu? Oke, hari Kamis jam 1 berarti nanti kita ketemu di sini lagi ya. Nanti H-1 mungkin saya bisa di follow up ya Mbak? Iya Ibu. Oke, makasih ya Mbak Tia. Habis ini masih ada kegiatan? Habis ini langsung pulang ya Ibu. Langsung pulang, udah capek ya Iya. Jangan lupa istirahat, Iya. tugasnya dikerjain tapi jangan lupa istirahat, jaga kesehatan.
Dah. Terima kasih Ya. banyak Ibu. Saya pamit dulu ya Ibu. Ya, hati-hati ya Mbak. Hati-hati di jalan. Ya Allah, kok lama banget ya ngerasanya. I know is not enough.